Halo semuanya, saat ini saya berada di salah satu tempat yang luar biasa, yaitu tempat untuk mengembangbiakan ikan koi. Tempatnya luar biasa dan kita akan menemui orang yang luar biasa. Nah, ini dia. Ini dia. Koi gendut yang berlokasi di Pengging, Kabupaten Boyolali. Ada apa di koi gendut? Yuk, kita ikuti ke dalam. Nah, kita akan melihat ini dia tempat penangkaran atau pengembangbiakan ikan koi. Oke, kita akan menemui seseorang yang luar biasa, pemilik dari koi gendut. Namanya siapa? Masih rahasia. Yuk, Mas Agus. Nah, ini dia pemilik dari koi gendut. Gimana kabarnya Mas? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Jenengan sehat. Alhamdulillah. Waras. Alhamdulillah, itu yang luar biasa. Waras, itu aja waras. Semangat, sehat, tapi juga Alhamdulillah. Dompetnya waras. dompetnya waras. Oke. Baik, Mas Agus, ini kita akan berbagi info dengan teman-teman yang ada di luar sana. Koi gendut. Yes. Ini apa Mas Agus koi gendut ini? Jadi gini, ini sesuatu sebetulnya yang paling menginspirasi adalah adanya anugerah yang paling indah berupa air yang mengalir, air yang jernih yang belum kita manfaatkan secara optimal. Maksudnya gimana itu? Karena itu saya ngajak teman-teman di sini. Ini bukan sendiri koi gendut berdiri sendiri enggak loh. Ini kita ngajak teman-teman seluruh warga Ndukuh, Pengging Raya untuk yuk bareng-bareng mensyukuri anugerah Tuhan berupa air bersih yang mengalir. Karenanya pada daerah-daerah di tepian kali yang sekiranya tandus, artinya soilnya tipis, karena daerah di sini banyak yang padas, kita olah, kita manfaatkan untuk peternak koi. Oh gitu. Nah, kalau gitu kenapa kok pilihannya ikan koi? Nah, tidak lunjar cetrul apa wader begitu? Gimana Mas? Jadi begini, ceritanya ini kita akan menuju sebuah Pengging desa wisata. Oh begitu. Jadi nanti akan multiplier efek. Lunjar cetrul pun nanti juga akan kita efektifkan, tetapi pada porsinya masing-masing. Sebagai makanan, sebagai hidangan khas desa sini yang aduhai. Oh gitu. Karena itu mengingatkan masa kecil kita sebetulnya. Pasti setiap orang yang pernah hidup di desa pernah ngerasa kayak golek iwak cetul, kemudian dibakar atau digoreng, walaupun kecil-kecil dibakar, kahanannya memang waktu itu seperti itu dan itu sungguh nikmat sekali. Biasa. Ini nanti akan kita kolaborasikan antara berwisata, lihat koi, sepedaan keliling sawah-sawah, kemudian kita menikmati kuliner khas desa. Gitu. Iya. Satu konsep yang luar biasa dan ini sudah dimulai. Yes. Nanti kita akan sedikit mereview ada apa sih di koi gendut ini ya. Siap. Oke. Monggo. Masih tetap dengan Binara channel ASW channel. Oke. Ya. Ini keren teman-teman, kita lihat ya. Wah. Ini sekali memijahkan itu bisa berapa ratus atau ribu ekor ini Mas? Rata-rata itu sekali pijah sekitar 8.529 ekor. Wow. Yang nggak percaya mbak hitungan. Yang jelas banyak banget begitu ya. Antara 5.000-an ke atas. 5.000-an ke atas. Tergantung kegendutan dari betinanya. Oh begitu. Makin gendut makin banyak anak-anaknya. Terus biar kan biasanya yang namanya ikan dari kecil sampai menjadi besar kan rawan. Artinya rawan itu rawan mati, rawan kena jamur dan sebagainya. Kalau dari jenengan sendiri untuk mengatasi itu semua sehingga biar tetap bisa survive hidup sampai besar itu gimana Mas? Yang pertama kita perhatian masalah musim. Jadi di mana musim fluktuatif suhunya itu sangat beragam, sangat tajam. Misalnya di bulan Juli, Agustus itu rawan terhadap jamur. Oh gitu. Namanya jamur air monas. Tapi kalau sudah di luar itu relatif stabil. Nah, nanti unggulannya di daerah sini alhamdulillah karena airnya mengalir dengan baik, itu lebih sedikit kemungkinan terserang virus. Jadi ini termasuk yang luar biasa. Sebentar, saya garis bawahi. Airnya mengalir secara alami ya? Iya, betul. Jadi ini bukan karena aliran yang di treatment tidak, tapi memang benar-benar dari pancaran dari air tanah. Sumber air alami. Sumber air langsung ada. Nanti kita lihat, kita buktikan. Katanya ada sumber air alami. Yuk, ya Mas ya.
Lanjut. Ya. Ini yang namanya air yang alam itu ini Thomas. Ya. Alhamdulillah. Dapat tuh. Kita akan lihat, kita akan buktikan airnya apakah benar-benar keluar dari sumber air tanah. Ya. Iya. Nih, teman-teman, lihat teman-teman. Airnya dari dalam keluar istilah apa ya ini? Geduk apa ya? Mublak. Istilah Jawanya mublak. Ah, ini keluar. Nih, ini buktinya kalau air itu mengalir, benar-benar dari dalam. Nih, kelihatan dari pasirnya dia keluar dari tanah. Ya. Nah, teman-teman, saat ini saya dan Mas Agus sudah berada di salah satu bangunan keren seperti gazebo, tapi ini bentuknya seperti pendopo. Nah, Mas Agus, ini kalau kita lihat dari tadi, banyak sekali bangunan-bangunan yang ada di sini yang jenengan bikin dengan konsep seperti tempo dulu ya. Ada gebyok, kemudian lampu-lampunya juga tempo dulu. Itu tagelnya juga ini tempo dulu. Ini gimana tuh? Konsep apa yang ingin jenengan keluarkan begitu, seperti itu. Monggo. Jadi seperti saya matur di awal tadi bahwa kita pengen menuju pengging kawasan wisata. Wisata. Karena itu yang kita kedepankan adalah pertama wisata air, kemudian sarana-sarana penunjang yang lainnya, termasuk ini. Seperti ini tuh kita harapkan jadi tempat homestay yang bagus. Artinya bukan mewah, tetapi bisa mengembalikan ingatan kita kepada tempo dulu. Ketika seorang bapak bercerita pada anaknya, saya dulu tuh hidup di desa, rumah bapak seperti ini. Tetapi untuk merasakannya itu sulit. Oleh karena itu kami menyediakan rekan-rekan, bapak-bapak, siapapun yang kerja binara dan mengajak putra-putrinya untuk merasakan hidup dengan nuansa pedesaan, silahkan datang ke sini. Silahkan nginap di joglo kami, di homestay kami. Nanti ada paket kegiatan. Oh gitu. Kita main-main ke sawah, kita sepedaan, lihat bagaimana orang bercocok tanam, bagaimana berujul pakai kebu, bagaimana kita mencari ikan di sawah, mencari belut di sawah. Itu yang ingin kita sajikan pada anak-anak era sekarang. Jadi nanti harapannya tinggalkan sebentar gadgetnya, yuk kita turun ke sawah, kita melihat betapa indahnya, betapa syukurnya alam Indonesia. Itu yang ingin kami sajikan. Keren, konsepnya luar biasa dan sekarang masih dalam proses dan sedang proses menuju ke sana. Mas Agus, mungkin ada lain lagi, tempat lain yang eksotik lagi yang ingin jenengan sampaikan yang bisa kita lihat di Koi Gendut ini? Monggo silakan. Ada kolam renang itu? Ada kolam renang. Ya. Kita akan cek kolam renang seperti apa? Alami. Berarti airnya ini alami betul. Alami juga. Luar biasa. Tanpa kaporit. Tanpa kaporit. Jadi menyehatkan, ya. Artinya kalau tertelan itu tidak ada masalah. Paling ketambahan sedikit lumut. Tambah lumut. Malah vitamin itu. Baik, tetap di channel ASW kita akan lihat dan jalan-jalan lagi di Koi Gendut di Pengging Boyolali. Teman-teman, ini dia, kita akan lihat kolam alamiah yang ada di Pengging atau Koi Gendut Pengging. Yuk. Dekat. Kita lihat airnya sangat bening sekali dan semuanya tanpa menggunakan keramik. Jadi semuanya menggunakan batu-batu seperti ini, batu-batu kali, sehingga terkesan lebih eksotis. Dan airnya juga berasal dari air alami atau air yang memang keluar dari tanah, sehingga dia tanpa kaporit dan yang jelas aman untuk kesehatan kita. Oke? Keren. Kalau ini kolam untuk apa ini, Mas? Itu ceritanya untuk paket sehat. Untuk paket sehat? Ya, jadi silahkan anak-anak nyegur di sini, lari-lari nyegur ikan, ngejar-ngejar ikan. Boleh. Silahkan diserok, kalau kena dibawa pulang pun boleh. Boleh? Boleh. Jadi benar-benar konsepnya memang untuk family. Yes. Bagi yang kesini dengan putra-putranya bisa kecian di sini. Monggo, silakan. Boleh bawa ikannya kalau nangkep ikannya. Silakan, boleh? Silakan. Okay. Tapi ikan koi nanti tak sediain cetoknya yang kecil gini. Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke. Yeah, teman-teman,
Ini dia salah satu kolam yang ada di Koi Gendut. Ini kok agak besar ya Mas ini ya Mas ya? Sudah ya? Nah, ini Kakang Ragil ini. Kakang Ragil. Iya. Jadi kalau itu Ragile, Ragil, ya, ini Kakang Ragil. Oh ya ya, keren ini. Baik, nah di sana juga ada dasiku yang sudah teman-teman ngumpul ya, jadi sangat bisa bermanfaat dan untuk kumpul-kumpul arisan atau mungkin ada keperluan keluarga bisa juga ke sini ya Mas. Betul. Sambil menikmati alam dengan konsep landscape yang luar biasa, makan ikan juga boleh, renang juga boleh. Silakan. Siap. Luar biasa. Baik, Mas Agus, kelihatannya itu dulu. Sekali lagi matur nuwun. Satu pesan untuk saya, Ya. untuk teman-teman dari saya pesannya Koi Gendut, we are breeding, home living and gathering. Bilang Mas apa? Join with us. Apa wih? Koi Gendut is breeding, gathering and home living. Let's join with us. Oke, sudah diundang untuk bergabung bersama Koi Gendut. Yes. Teman-teman, jangan lupa Koi Gendut berlokasi di Pengging, Kabupaten Boyolali. Sekian channel kita kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Matur nuwun.